Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang beserta rombongan tim Jumat Safari Jumat Kota Padang. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu jemaah masyarakat Simpang Selatan yang hadir pada siang hari ini dalam rangka bersilaturahmi dengan Bapak Wali Kota Padang pada siang hari ini di bulan Ramadan. Nah, itu tidak memperpanjang mukadimah kami, langsung saja kami serahkan show kami ini pada Bapak Wali Kota Padang untuk langsung berdialog dan angkat-angkat dari beliau sendiri. Pada Bapak yang sempurna kami persilakan dengan sempurna. Oh iya, bersama. Silakan bersama kita yang baru berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur atas rahmat-Nya Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan di bulan suci ini, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah SWT. Selamat dan salam juga tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Wali Kota beserta rombongan pimpinan OPD Kota Padang perwakilan. Yang saya hormati Ketua DPC LPM beserta KPM Kelurahan, Ketua DPI Kecamatan Timur Payan, Bapak Ibu Lurah Kecamatan Barat Timur, Bapak Polsek Kamil beserta jajaran, Pak Babinsa, Timas, dan seluruh jamaah yang melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat berkah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita dikunjungi langsung oleh Bapak Wali Kota yang ingin bersilaturahmi pada kita semua, khususnya jemaah Masjid Al-Hijrah. Ini merupakan momen atau memang hal probul yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk meminta atau menjemput aspirasi masukan dari Bapak Ibu nantinya, dari kita semua nantinya, terkait bagaimana nanti pembangunan atau rencana yang akan diemban oleh pemerintah Kota Padang. Kami pemerintah tentu membutuhkan masukan dari Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Wali Kota datang langsung tepat di hadapan kita untuk memimpin dialog kita nantinya, dan juga diwakili oleh beberapa OPD teknis untuk mengatasi semua permasalahan yang mengakar dari bawah nanti Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Wali pada kesempatan ini sudah datang di Kecamatan Padang Timur. Dan untuk kesempatan ini kami menghimbau juga kepada Bapak Ibu masyarakat semuanya bahwasanya tepat 1 minggu yang lalu kita mengalami Kota Padang musibah banjir. Di Kecamatan Padang Timur dapat kami sampaikan Pak Wali itu ada 22 kelurahan terdampak, yaitu Kelurahan Parak, Gadang Timur, dan Ganggang Parak, Gadang Pak Wali. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari seluruh lintas sektor, baik dari pemerintahan dan sektor lainnya, alhamdulillah masyarakat kita terbantu Pak Wali. Dan sampai sekarang kita masih menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Pak Wali. Terakhir kita dapat bantuan dari Pak Kalaksa BPBD, itu dari BNPB, insya Allah besok kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk kita dapat menjaga kebersihan Bapak Ibu, karena Bapak Wali Kota juga ada program Padang Baworo yang intinya adalah kita menjaga kebersihan. Ini sejalan dengan program pemerintah yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kebersihan itu dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Insya Allah dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, ini bisa mengurangi yang namanya risiko banjir yang terjadi di lingkungan kita. Terus Bapak Wali Kota dapat kami laporkan Pak, berkat arahan Bapak, Kecamatan Padang Timur Bapak Ibu ini merupakan kecamatan yang pertama di Kota Padang berkat bantuan Dinas Dukcapil itu yang mempunyai sirancak kecamatan. Artinya pengurusan admin kecamatan itu langsung bisa melalui kantor lurah. Ini kita sedang rancang dengan Capil Pak Wali. Insyaallah minggu depan kita akan melakukan pemantauan
dengan dinas di Dukcapil untuk pelatihan kepada operator yang ada di kelurahan. Itu seluruh admin itu Bapak Ibu, kecuali KTP dan akta kematian. Jadi prosedurnya itu Bapak Ibu nanti cukup mengurus ke kelurahan. Nanti operator di kelurahan akan mengisi Google Form yang akan ditembuskan ke kecamatan. Kecamatan akan menginput ke Sirancak yang ada di kecamatan, nanti ditembuskan ke Sirancak Capil. Nanti hasil produk dari admin tersebut diinput diproses oleh Capil, itu dikirim ke Sirancak kecamatan. Nanti operator kecamatan itu langsung mengirim berkas admin tersebut ke Bapak Ibu melalui nomor WA. Ini juga merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Kepala Dinas di Dukcapil. Di samping pelayanan itu prima, cepat, dan juga ingin memberantas namanya calo, karena ini langsung nanti berurusan dengan masyarakat penerima manfaat. Terima kasih Bapak Wali. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Wali Kota berkenan untuk memimpin dialog atau silaturahmi dengan warga kami. Mohon maaf bila yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat Padang Timur yang memberikan sambutan sedikit dan kita bersama, dan sekaligus beliau memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di wilayah Kecamatan Padang Timur. Selamat datang Pak di Padang Timur. Selanjutnya mari kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk dialog silaturahmi pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah Bapak Ali bersama Bapak Uswat Bilung dan juga semua yang hadir dari pengurus yang alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan bagi kami, saya pribadi, silaturahim ya, dan jujur ini adalah pertama kali saya di sini, pertama sekali ya. Inilah berkah dari jumlah yang terjadi. Melihat kalau masjid ini sebanyak 700 lebih banyaknya sekitar. Kalau dikelilingi tiap Jumat, setahun Jumat ini cuma hanya 48. Berarti berapa tahun saya harus keliling untuk bisa sampai. Jadi tidak semua masjid yang bisa dikelilingi, hanya beberapa yang mungkin dianggap sebagai mewakili masjid untuk sholat wajib. Jadi itulah saya senang sekali bisa bertemu dengan pengurus, dengan jemaah Masjid Al-Hijrah ya, dan tentu warga yang juga tadi kita barusan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang saya hormati hadir juga ini bersama kita Ketua LPM Pak Harun, Pak Yudhati hadir juga ini taksir lagi sama saya, ini Ketua DLI Kecamatan Padang Timur. Kalau saya panggil begini Om Yan, Pak Yan Pinanda. Yang saya hormati Pak Yasin sebagai LPM Kecamatan, dan juga hadir ini Kapolsek.
ya, dan kami yang diwakili sama dan Amrizal masih hadir, dan tentu jemaah Masjid Al-Izah, warga, ibu-ibu Masjid Salim mewakili, dan tamu-tamu lainnya yang kami hormati. Alhamdulillah, hari ini kami bersama dengan rombongan ini Bapak-bapak, rombongan dari pemerintah Kota Padang, dan memang ini di bulan suci Ramadan tepatnya saya didampingi banyak jajaran Bapak Ibu, Bapak Ibu, ada pimpinan OPD, ada direktur PDAM, Dirut utama. Waalaikumsalam Bapak Ibu Rizal. Saya sebelum lupa, kami bersama manajemen berembuk semenjak tahun 2023 kita buat kebijakan yang mana masjid dan musola, dan tidak saja masjid musola tapi seluruh rumah ibadah mungkin gereja ataupun biar di Kota Padang khususnya, maka tagihan airnya kami gratiskan. Alhamdulillah. Tidak tahu kalau tidak, kalau apa silakan diurus. Ya betul. Mengingatkan tagihan air dan listrik, kalau listrik itu kayak kalau tidak urusan air. Jadi itulah baik kita, alhamdulillah. Makasih Pak Dirut dan juga jajaran ya, karena ini termasuk dari CSR pada warga. Itu mereka mencari pemasukan dari tagihan air, tapi bisa di lain hal memberikan kebebasan pada rumah ibadah, masjid, musola, gereja, biara untuk tidak membayar air. Jadi teknik. Alhamdulillah, kasih kepada. Dan tadi bersama kami juga ini ada pimpinan Pak Asisten, Pak Asisten 1. Waalaikumsalam. Pak Asisten berapa lagi silakan. Saya jawab apa Pak? Pak Asisten 1 ini Pak Dr. Elias Iwan. Jadi dari koordinator camat juga koordinator untuk bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan. Hadir di sebelahnya beliau ini yang mengurus segala urusan pendidikan, Bapak Yogi Krisloka SHMA. Assalamualaikum. Barikas Pendidikan dan Kebudayaan Kota. Yang saya nampak dulu ya, ini Pak Kabak Kesra. Waalaikumsalam. Ini Kabak Kesra yang mengatur semua urusan keagamaan, terutama kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan di bulan Ramadan. Jadi kunjungan saya di luar bulan Ramadan, masjid-masjid sholat dia atur dengan jajarannya. Ya saya bilang pergi sama Pak Pak sudah pergi bisa dengar tinggalnya. Waalaikumsalam dan semua ya, semua kawan. Kamu mau jadi ini loh, sekarang kami itu. Setelah kami itu Pak. Jadi mana keluar? Yang tadi juga sama lagi Kalangsa tadi saya sembarangannya harus ini Pak Henry Piton. Nanti sama Pak Henry itu nama masalah. Waalaikumsalam. Jadi beliau inilah yang kemarin kerja keras dalam kondisi bencana banjir. Alhamdulillah timnya bekerja bersama dengan instansi lainnya, ada damkar juga, ada Basarnas, ada Satpol PP, semuanya koordinasi untuk membantu warga, terutama di Padang Timur ini masyarakatnya sangat padat. Nah, jadi arahan dari BPBD Padang kita bisa, alhamdulillah Bapak
kita bisa selesai. Ini daerah lain masih dalam keadaan duka, masih belum bertemu juga warganya. Ada 9 orang kembali yang meninggal. Maaf, ini bilang udah berapa hari nih Pak belum di orang saya. Mudah-mudahan aja masih dapat siapa update insya Allah. Dan kita bersyukur Pak, Kota Padang, Ibu, ya walaupun di hari Kamis lalu hujan, ya, saya masih ingat 14 Juli yang lalu kalau Bapak masih ingat 2023 seperti itu juga ya, kejadian di malam hari dan kejadian sama di antara hari Kamis dan hari Jumat. Ya Allah, baru pertama di bulan itu. Ya, jadi tampilannya dia sekitar surut. Jadi kejadian fenomena alam ini bahwa memang tidak dapat ya kita handle. Nah kita juga punya kelemahan ya manusia. Nah kejadian waktu itu malam hari kan berarti hujan. Malam hari laut pasang tidak turun lagi. Nah sehingga kita terkepung. Nah ada beberapa masyarakat kita kebanjiran. Dan memang fenomenanya lagi Kota Padang ini banyak daratan rendah dari muka laut dan banyak air daerah resapan. Hanya tinggal di masyarakat, hanya ditempati oleh masyarakat. Jadi tidak ada daerah resapan air yang tidak apa lagi dengan ada beritahu tidak mau dengar hanya kebanjiran. Kalau bukan jadi risiko Pak, tapi ada resapan itu risiko Pak. Kalau jadi di situ itu air tapi menerima air embung namanya, air rumah kan itu gunanya pemerintah membuat TRW ya, TRW itu supaya diatur jangan ada macam-macam lah kita kan nantinya di kemudian hari. Ada Pak Tri, nah ini makasih Pak Tri hadir. Pak Tri Hadianto, beliau ini kepala dinas PUPR, urusan jalan, jembatan, drenase. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada yang bisa kita bantu kita bisa cepat. Sebelah beliau Pak Ade Bakar. Usaha ini alhamdulillah yang suasana lebaran mudah-mudahan masih kondusif karena harga komoditas pangan kondisi pasar dalam kondisi aman. Jadi di bawah dinas perdagangan yang dipimpinnya. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu bulan Juni pasar masih 7 selesai. Jadi ini momentum kita untuk bagaimana pasar itu kembali kita atur dengan baik. Kalau tidak ada tempat bernaung, PKL prima yang bernaung. Itulah yang terjadi. Ya Bapak, kalau tidak gerak cepat kita ya mungkin pada seperti itu terus. Ya, alhamdulillah ya dengan kebersamaan kita ya ada hubungan dengan wakil kita di pusat Pak Andi Rusadi alhamdulillah ya kita bekerja sama kami Padang dengan pemerintahan provinsi dan sebagainya kita bisa membangun pasar yang dulu adalah bangunan utuh tapi runtuh ya maksudnya rusak ya kalau itu rusak karena gempa 2009 dan bisa ditempati. Akhirnya setelah menunggu 14 tahun barulah kita dapat bantuan dari APBN. Ada Pak Teddy Rius, nah ini Dukcapil kepala dinasnya. Nah ini jadi yang tadi disampaikan Pak Camat ada program-program semacam penggil Pak Sirancak. Jadi inilah kepala dinasnya Bapak Ibu yang urusan data pendudukan itu ya dia yang koordinir dan tidak ada saya mau sampaikan di sini Bapak tidak ada mengurus KTP berbayar. Pelaku yang minta KTP beri Bapak itu calo ya kalau pemerintah tidak ya tidak ada apa-apa. Jadi kalau berubah kita mulai bagaimana untuk mengurus KTP dan lain-lainnya tidak ada berbayar semuanya sudah dibayarkan di APBD. Jadi kalau ada yang minta itu calo. Tapi kalau namanya bukan dari sosial itu bisa gila ini. Tapi kalau pemerintah tidak ada meminta. Terus juga ada Pak Chandra, nah ini kasat PPK. Misalnya ini yang alhamdulillah yang bersama menertibkan ya anggota-anggotanya menertibkan semua. Apalagi ini macam-macam lagi ya.
Nah, orang Ramadan mau mencari Allah beribadah. Yang anak Allah yang mencari sensasi. Dia tahu kan awal lagi la ilaha illallah. Nah, ini Pak, ini yang perlu kita bicarakan bersama dengan keluarga. Ketika libur, ini tanggung jawabnya bukan lagi sekolah. Ketika anak-anak libur, anak-anak libur semua. Apalagi dengan kita program pemerintah kepada 20 tahun mengadakan pesantren Ramadan. Nah, tentu anak-anak kita pindahkan belajarnya dari sekolah ke masjid dan musola yang kita tuju. Namun ketika libur kami mohon melalui bapak-bapak ibu kemampu kepentingan RT RW, ya, kalau bisa tolong sampaikan kepada orang tua bahwa anak kita ini tanggung jawabnya bersama, tidak tanggung jawabnya pemerintah saja gitu. Nah, inilah yang terjadi kan. Awas Maria, ini kabar. Awas saudara, begitu kasat hanya balapan. Memang perlu ada keseriusan dalam rumah saya. Kalau pengalaman saya pribadi Pak, tidak pulang itu cuma lalu, ayo wajib dia berdiri. Ayo ada om yang tidak kayak orang keren, tidak tentara lagi. Saya berharap kalau bisa bantu sedikit putri anak tuh jadi lembaga betul jadi. Kalau kalian kalau jadi, ya. Kalau saya ada pagi aja apa nanti jadi. Gak ada nanti kalau ada orang gaya nanti jadi. Jadi kalau ini saya mohon sampaikan kepada kita semua, tolong anak-anak dicarikan dari usaha. Jadi bukan saya pemerintah saya tapi itu disalahnya pemerintah. Jadi itu yang dilakukan oleh saya. Terima kasih ya. Ada disuk Ances semua. Aku siapa yang bertanya? Saya Tunjuk kami lah. Warga Pak. Warga Pak dulu. Ya. Dia ada sini kongkoi dulu kan. Dulu kan saya. Jadi kalau kami kok main lama naik lagi, dia sama. Saya jadi pimpinan OPD ini. Di belakangnya ini Pak Budi Bayan. Nah ini Pak. Assalamualaikum. Aku mau yang mau nyampe karena cuaca waktu dan itu. Jadi kau panis oleh panisnya, sibuklah belakangnya Pak Budi Bayan. Kini aku saja Pak. Kita terakhir dulu. Oh benar. Tuhan menarik ya. Kalau salah nama menarik. Kami itu lah. Kalau ada kan. Baru 3 bulan di tahun 2023 Pak. Kemarin dulu, 2023 Pak. Ada balik bahkan. Kebanyakan ya, satu yang besar itu ada toko yang tidak terpakai. Nah ini yang kami mohon kepada bapak-bapak ibu warga, tolong kalau kita meninggalkan aset kita, rumah kita, tolong titip kunci. Ya, atau apalah yang bisa membuat tetangga kita itu juga ambil tindakan cepat. Karena kalau tidak ada kuncinya susah ya itu kan diambil tindakan cepat sehingga ya terbakar semua. Nah inilah ya, Abu Dibayar adalah dinas pemadam kebakaran. Jadi ya ini mohon mudah-mudahan ini sambil menjalankan air saya juga sampaikan ya, bahwa pemerintah juga sangat concern yang terhadap kondisi cuaca yang menentu. Yang jauh sudah lebih panis lah. Inilah kita yang menghadapi pancar ulang. Apalagi istilahnya El Nino. Ini kabarnya dibuka sedikit. El Nino ini akan mempengaruhi nanti sepanjang tahun hasil dari pertanian. Sangat keren. Orang hari yang kedua harga komunitas paham. Karena barang perspektif, kalau ada dulu. Nah, sifatnya kalau barang perspektif, kalau namanya pasar, barang perspektif, harga mahal. Barang banyak, satu. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini itu tidak banyak tidak terjadi pada di Indonesia. Itu saya bicara. Tapi Pak, ini
Pak Yudi, Profesor Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi alhamdulillah ya, banyak kegiatan yang menunjang pariwisata dan ketahanan. Karena salah satu unggulan kita di Padang ini adalah keindahan alam, ya, keindahan alam dan juga keramahan warganya dan juga tempat tujuan kunjungan, kunjungan yang kita punya banyak di Padang sehingga membuat orang jadi senang ya untuk datang ke tempat ini. Pak ini yang di sini. Itu setelah Pak ini itu respon. Waalaikumsalam. Pak respon ini Bapak Ibu, kalau dinas pertanahan. Jadi kalau ada urusan-urusan yang berkaitan dengan sertifikat dan lain-lain, Bapak boleh, ya Bapak Ibu boleh mengadu kepada beliau dan insyaallah dia akan bantu ya mengurus semua persoalan pertanahan yang mungkin membutuhkan jembatan kepada BPN. Nah, ini dinas kita siap membantu Bapak Ibu kalau ada hal-hal tersebut terjadi. Pak Fauzan, Pak Fauzan Waalaikumsalam. Beliau ini kepala dinas UMKM dan koperasi. UMKM di bawah soalnya hampir 10.000, tapi total seluruhnya 120.000 lagi. Ya, 120.000 lebih. Tapi di bawah soalnya terdapat ilmu yang lainnya masih dalam upaya membayar. Nah, berarti Manado kota dagang. Nah, banyak dagang. UMKM itu kan dagangan. Mau kuliner, mau baju, mau sawiko, itu banyak. Jadi alhamdulillah inilah yang harapan kita menjadi pompa ekonomi yang ya, jadi kita nak berbantu sama usaha-usaha besar. Karena dulu ibu bapak mungkin masih ingat 1998 terjadi krisis 1998, daerah yang terlalu banyak menerima kapital besar. Ketika terjadi goncangan ke finansial, dia bilang PHK sebenarnya. Tapi ketika UMKM, ini waktu seperti itu. Nah, inilah yang diumumkan oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta. Ya, waktunya begitu, tapi seperti cewek itu. Terus juga Bobby Gunawan. Nah, ini semua informasi tentang kegiatan kami pemerintah dari seluruh OPD kami ada di bawah jajaran, yaitu Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informasinya Kota Padang. Ada semua lengkap ini semua ya. Tadi kita sebut. Nah, hari gimana? Ini hari besar. Nah, ini bagi umum saudara. Jadi usaha kegiatan pimpinannya dapat mengurus. Baik, Bapak Ibu semua, mau terima kasih lagi. Saya tidak banyak ngomong, ya tapi terima kasih ini ada lurah juga nih, Ibu Lurah, ya. Ibu Bapak Lurah maksudnya. Ibu Bapak Lurah ya, hadir ya. Makasih ya hadir. Dan juga ada ya. Nah, saya rasa sudah saya sampaikan semua yang hadir dari kami Bapak Ibu ya. Terima kasih dalam tahap ini. Saya tidak banyak ngomong, saya ingin komunikasi kelara. Bapak Ibu, kami datang berkunjung silaturahim, dan kalau memang ada kira-kira nanti sakit, ya Bapak mungkin ada pembangunan yang dulu direncanakan dulu jadi, nah itulah Bapak ingin yang Bapak Ibu ingin tahu kira-kira apa yang urgensi ya Pak di sini. Karena ini Bapak di sini Bapak mewakili lah. Karena mohon maaf ketidakmampuan kami mengunjungi tiap saat seluruh masjid. Dan bisa punya waktu yang bisa kita sholat. Tapi kalau teman kami kunjungi rumah-rumah, ini bakal lebih lama. Jadi kalau ada yang Ibu Bapak sampaikan, silakan sampaikan dalam waktu. Ya, insyaallah nanti akan kita jawab. Mumpung saya bawa alhamdulillah seluruh pimpinan kami. Yang mungkin kita dari sini lalu silakan sampaikan yang kekurangan. Dan sebelum saya tutup, Bapak Ibu,
kami alhamdulillah terima komisi juga Pak kunjungan si Koko tidak ada cari ke Jawa orang Jawa orang Jawa juga, tapi Pak Kunjung dan lihat sudah ada Pak Ridwan, kami tidak ada yang diambil oleh membuat tapi kan jadi kan ada dibantu Musaji itu surga Musaji luar biasa kan ada waktu mereka tuh ketika bantu kami jadi Pak Ketua Pak Bob, insya Allah kami ada mau bantuan sebesar 15 juta rupiah. Insya Allah kami bisa meringankan dan bisa membantu lah yang bukan ngurus selama bulan Ramadan juga ekonomi. Dan atas nama saya dan juga seluruh pimpinan OPD kami ya pemerintah Ramadan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, marilah Ibu Bapak kita laksanakan ya ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini lebih baik dari bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah SWT menerima amalan ibadah kita. Amin. Amin ya Allah. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bersama kami jumpa pasal jalan itu Pak. Terima kasih Bapak Wali Kota telah membawa rombongan ke Masjid Al-Jihad dan sekaligus dari Padang dengan bantuan hibah sebanyak 15 juta untuk Masjid Al-Jihad. Terima kasih Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang dan jajaran yang telah memberikan bantuan masjid kami. Dialog perjalanan di masyarakat ini oleh Pak Jamal. Terima kasih Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan tadi bahwasannya Bapak Wali Kota datang kemarin untuk berdialog. Ada program Pemko Padang yang belum selesai, yang pernah direncanakan tapi belum kita kerjakan, atau ada permasalahan lainnya yang mungkin harus ditindaklanjuti melalui OPD teknis. Mungkin bisa kita berdialog Bapak Ibu. Mumpung Bapak Wali Kota ada di sini beserta dengan Kepala OPD. Silakan Bapak Ibu. Selamat datang. Terima kasih Pak Bupati yang memberikan kepada kami. Tentu pertama sekali kami mengucapkan terima kasih ini bersih dari Masjid oleh dengan kedatangan Bapak Wali Kota bersama rombongan di masjid kami ini. Terima kasih sekaligus telah menjadikan hibah batu hibah sebanyak 15 juta. Terima kasih. Kemudian punya senang warga Kota Padang sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak. Cakap kita tadi yang baru mengingat cuaca saat sekarang tidak menentu Pak Wali, dan ini kami bukan menuntut untuk kegiatan pembangunan dari Kota Padang atau tidak, karena untuk kenyamanan pertama sekali berlalu lintas dan kenyamanan berjalan kaki. Nah, di sekitar Jalan Senang Raja ini kami lihat adanya pohon beringin yang sudah umurnya mungkin sudah agak tua Pak Wali. Jadi pernah kejadian pohon ini tumbang dan menjadikan musibah bagi masyarakat kita. Mengingat saat sekarang cuaca nggak bisa kita perkirakan, kita bisa kita tebak. Ini ada satu pohon dulu di sekitar ini sudah ditertibkan Pak Wali. Ini pas di jalan masuk masjid ini. Ini kami kira umurnya sudah tua juga Pak Wali, dan juga sudah menjual tinggi. Dan kita takutnya nanti pas dekat prioritas kereta api, kereta lewat otomatis di stop dan situ berkencang, kita takut nanti politik. Jadi mohon melalui dinas teknis, mohon maaf Pak Wali, kami mohon kalau seadanya kita rapikan pohon yang tinggi
Itu aja permintaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu ya Pak ya. Ya silakan mungkin DPC LPM Kecamatan dulu. Kedua, silakan Pak Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada yang terhormat Pak Wali, kami atas nama warga Kecamatan Orang Timur sangat bersyukur atas kepemimpinan Bapak Abdurrahman 4 tahun ini, karena kami lihat Kota Padang dan khusus Orang Timur makin terjerat. Artinya berkat fakultas dan ingin kembali untuk memenuhi para camat dan juga destinasi yang terkait. Dan alhamdulillah Padang semakin aman dan semakin terang. Yang perlu kami sampaikan sini Pak Wali, mungkin ada sedikit kami keresahan kami. Karena cuaca sekarang ini memang tidak menentu, kerang jangkau, kerang gimana. Ini jalan di Dr. Stomo Bali, mulai dari Tugu Raya sampai Jembatan Bali. Kami sangat mengharapkan sekali itu drainase baru Bali, bukan pengerukan. Pengerukan itu hanya seminggu tahan Bali. Seminggu sampah banyak lagi. Hujan dari ke jalan air lagi. Jadi kami minta kalau bisa drainase baru timbal balik. Jadi kurang kalau kami apakan 1,5 kilo kiri kanan. Dan ini tentu saja malam jalan Stomo ini Pak Wali, pelepasan air dari Siko sampai Kecamatan Bali. Jadi memang kemarin ini sudah diadakan pengerukan beberapa kali, tapi kurang apa sini Wali, Siko sudah tutup lagi. Jadi kalau bisa melalui PBD dan sebagainya, tolong kami dibantu untuk drainase, kemudian trotoarnya, karena trotoar memang belum ada sejak dulu. Sebab ini adalah jalan utama masuk Kota Padang dari selatan. Yang kedua, untuk menanggulangi kenakalan remaja, kami berencana untuk membuat lapangan bermain untuk anak kita. Lapangan itu terdiri dari voli, badminton, atau bagaimana. Tentu kami ini membutuhkan tanah kembali. Jadi di kelurahan kami ini ada tanah pasung yang sekarang ini belum bisa digarap oleh kecamatan, karena di tanah pasung itu ada diantaranya penghuni liar yang mengatakan tidak bisa dipindah dari sana. Jadi kami susah juga untuk memakainya. Dan kami minta pada Pak Wali, mungkin melalui jajaran nanti Pak dari BUMN, kalau bisa kami dari kelurahan nanti mengusulkan tanah-tanah pasung yang akan dibebaskan haknya untuk Kecamatan Orang Timur atau kelurahan, terus diberikan kami legalitasnya Pak Wali. Legalitas pasung itu tidak bisa kami garap karena tidak ada legalitasnya. Jadi warga yang mengatakan ini hak kami, ini tanah kami, ini pusoko kami, ini dari turun kami, itu yang susah masyarakat balik. Jadi kami minta mungkin kerjasama kooperasi, camat, lurah dan juga BUMN untuk mendeteksi di mana tanah-tanah pasung yang ada di Kota Padang ini ada khusus Padang Timur, terus diberikan legalitas kemudian pancang langsung. Jadi kami sudah bisa untuk entah kami jadikan tempat beranak-anak, entah kami jadikan tempat pendidikan remaja sebagainya Pak Wali. Ini adalah satu hal yang bisa kita gunakan untuk membina mental remaja kita. Kalau sudah kita alihkan ke olahraga, di samping olahraga kita juga bisa memasukkan kebenaran mereka. Mudah-mudahan dengan demikian tawuran dan sebagainya dapat kita kurangi. Dan yang ketiga, kami juga sangat sedih sekali Pak Wali melihat pikiran pada kali ini Pak Wali. Sungguh banyak penggunaan liar yang digunakan oleh masyarakat. Kadang-kadang penggunaan itu sudah mengganggu, mempersempit jalan. Jadi sebenarnya dari kita sudah apa? Jadi oleh karena itu mungkin ini Pak Wali bisa juga berkoordinasi terkait untuk bisa kiranya menertibkan di pinggir kendaraan kali ini Pak Wali.
Sebab kalau ada beberapa nelayan dan ada beberapa yang balik, itu orang menyampaikan sampah terlindung juga ya ke sungai balik. Nah ini kita bagikan nanti Kota Padang, Pantai Padang, Kelama, mungkin terlindung sampah kan mudah juga daya juga kita. Ya mungkin ini ada masukan sedikit mungkin untuk Bapak dari Persita. Kami jalan ke Bukit Pantai mulai balik. Yang biasanya Pak tempat parkir yang ada di Tomak Buri Pak agak cukup baik Pak. Sekarang kan sudah diindikasikan untuk menjadi pasar raya tadi. Sebetulnya tempat parkir itu kalau bisa kami harap tidak bisa digunakan untuk belakang. Karena tempat parkir itu kami biasa dipakai hari Minggu, pagi Minggu, pagi Selasa ramai itu balik. Kemudian bus-bus wisata juga di sana parkirnya. Sekarang itu bus wisata yang bisa pergi lagi. Dan itu kalau kita buat pusat kuliner, kalau bisa hanya kita tetap lebih baik sama rata bentuknya. Di pinggir saya kita boleh. Di pinggirnya, nanti di tengah bisa orang parkir. Dengan ada parkir, jualan masa kita jualan, tentu akan lebih murah rezeki. Kita jauh parkir itu orang ke sana itu juga tidak terdapat. Ini dibikin dalam Kota Padang Pak. Ini mungkin ada jalan kalau dari bangunan dari sana ke Surabaya itu kan ada tanah kosong Pak. Kalau kita itu dimanfaatkan Pak. Sampai sekarang belum ada apa juga lapangan itu belakang juga kan. Nah, itu kan mesti tanah kosong. Kalau memang itu tanah pemerintah, sebaiknya itu kita olah, kita datarkan, kita semen, kita adakan berat-berat yang sangat tertib dengan bangunan yang sama. Mungkin Kota Padang kita lagi. Mungkin itu sudah masukan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebentar PN Ketua DCL PN Ketua PN Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala penghormatan kita ungkapkan kepada berbicara terlebih dulu. Baiklah Pak Wali, masuk saja pada usulan. Yang pertama, kemarin malam sudah kita buka pesantren kemarin baik kepada anak-anak kita di baik SD, SMP dan SMA. Itu sudah berjalan sekian tahun. Cuma rasanya kurang agak kendor kali karena biasanya anak-anak itu yang takutnya sama guru di sekolah. Jadi kami mengusulkan kepada Pak Wali melalui Pak Wali Dinas Pendidikan mungkin barangkali lebih diperketat lagi. Barangkali kami habis lebaran yang lalu Pak Wali itu habis lebaran itu buku-buku pesantrennya banyak berserakan di jalan, tapi tidak diminta sama gurunya. Padahal anak sekolah itu tak takut sama rumus pensi, rumus musyawarah, sama orang-orang itu. Jadi perlu penguatan sehingga ketertiban pesantren Ramadan itu tepat sasaran baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yazid tadi, drainase yang di Jalan Dotostomo, kami di jalan di depan Jalan Baru Andalas yang di depan SMK 2 itu kalau kami hujan itu kasihan kita sama anak-anak sekolah yang banjir Pak, 1 jam aja udah susah sepatu di jalan mulai dari Tugu ke arah ke Pendapatan. Jadi aku memperkuat lagi dari Pak Yazid tadi saluran baru di Dotostomo. Pak kalau bisa dibuat saluran mungkin dari kajian dari PU Kota dilapin kepada mereka. Jadi itu barangkali soalnya hujan setengah karena banyak. Jadi yang kedua untuk yang ketiga Pak Wali barangkali dari jembatan alam itu ada saluran drainase, bukan drainase, irigasi, penyeberangan saluran irigasi yang menyeberang di sungai Bali. Tujuannya dulu barangkali untuk sawah di daerah Kapal.
Jadi kalau seandainya hari hujan wali, kalau itu bukanya ke sungai, mungkin itu akan mendesak wali. Tapi kalau seandainya alun tabwe saluran baru, mohon itu dibuka ketika hujan, dibuka ke sungai, dibuat itu wali. Sehingga sampai hujan selalu banjir di terus umum. Itu yang kami sebenarnya dulu pernah Jumat pertama di Masjid Baitul Maqdis pernah masuk masa itu. Jadi itu barangkali dari kami yang kami masukkan di daerah Semarang. Jadi dari usulan-usulan dari Semarang tadi langsung dalam usulan-usulan kami di Kelurahan Semarang. Terima kasih Pak Wali. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jawab dulu Bapak Wali Kota. Baik, yang pertama saya mau ucapkan terima kasih Ustaz nanti kita akan bersihkan kalau ada permintaan nanti daerah ada perwakilan ya ini cepat aja ya ini cepat aja besok harus bersih ya jadi ini biasanya cepat kalau ada yang minta kita langsung cepat ya. Kemarin itu kita juga pohon yang di apa nih dekat dan pada tiang yang jual jadi itu ada pengaruh masyarakat. Memang kita khawatir masih adanya ada apa-apanya gitu jadi saya minta ya tolong memiliki jadi bukan daerahnya masuk daerahnya bisa masuk di memang dia pohon itu berguna dia kemana tapi kalau memang sudah mati dan membahayakan berbagai jadi kita cari yang lebih baru. Terus juga tadi Pak Yazid mengenai deklarasi ya, ini memang insya Allah Pak Yazid kita ada rencana ya, sebenarnya ini sudah mengerjakan tapi karena anggaran itu kan terbatas warga jadi yang meminta banyak pertama program kami ada membangun 500 rumah baru itu rumah baru itu termasuk yang dalam kurang dan juga minta sekolah jadi artinya seluruhnya sekitar 11 kecamatan sempat dapat bagian nilainya saja sudah hampir 300 miliar dan ini di dunia jadi banyak anggaran itu disita di sana namun tidak kita mungkin juga kita juga mengerjakan kita juga ambil anggarannya jadi kita sudah kerjakan mungkin perlu lanjutan nah jadi ini memang perlu juga ya kita tadinya saya dan jadi insyaallah ya kalau insyaallah nantilah saya usahakan membuat rencana baru lagi ya tapi insyaallah Pak kalau yang Allah izinkan ini boleh mengajarnya jadi saya akan lihat yang kebetulan kalau selesai waktu rumah sekolah ini waktu full lewat dengan infrastruktur di infrastruktur itu mudah-mudahan insyaallah kepada memang betul Pak dulu jalan itu buka sebenarnya Pak Tri dan memang tinggal mungkin hanya taruhlah 50 orang ini lah ribuan asal kita masih dengan 7 jadi tidak wajar memang perlu ada cuma saya mohon juga kepada pimpinan ketua RT, ketua RW pada Pak ketua masjid ini banyak kejadian Pak kita sudah bikin yang namanya soda granasi tutui Pak tutui supaya masuk jalan betul ada yang jadi terparkir Pak Bu kira-kira mau berapa jadi kita kalau bisa bersama dengan seluruh pemangku kepentingan ya masuk ketua RT RW kita punya wewenang untuk memberitahu kepada kita yang ini tidak boleh dicor kalau dicor banjir
Ayu larinya kemana yang dia mau. Air itu sifatnya penurunan, karena tidak ada. Tapi cukup tidak ada yang jalan. Cukup tidak ada yang jalan, hanya beliau. Ini Pak itu, Pak Jamin bukan sih. Banyak serius orang tidak benar jalan. Tidak tahu itu bahaya sampai diserahkan di jalan lain ada tapi saya tidak tahu. Kenapa? Supaya bertambah wilayah kan itu. Ini Pak Jamin baru PR itu bagaimana bergerak ya, kita jangan hanya menerima masukan tapi tidak ada gerakannya. Nah, gerakannya adalah salah satunya buka dulu, karena saya yakin bagi yang semua itu karena slogannya ditutup, slogannya ditutup. Nah, ini kalau bisa dibuka, kalau tak cuma aja dibuka relasi tidak begitu boleh. Nah, pada itu ya, kalau dia buat relasi baru pakai itu terbuka sudah, tapi kalau dia tergantung iya, ya itu sebenarnya relasi kita ada. Ayo ya jatuh, karena ditutup relasi itu. Ya betul betul. Izin kembali berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Jalil tadi. Khusus dalam Tostomo itu, saya kira nggak perlu bikin dari masuk baru ya. Kenapa demikian? Sebagian sudah terjawab oleh Wali tadi. Penyakitnya bahwa saya tinggal dalam Tostomo itu. Penyakitnya kalau hujan, memang relasi itu kita kan selalu melihat sempitnya relasi. Sekarang enggak. Badan depan tuh 40 cm bawah. Ini sering macetnya air Pak Camat, karena yang bangun itu material bangunannya setelah masuk bandar ini langsung dicabut, nggak dibersihkan dari pada umumnya seluruh bangunan itu. Kapannya air macet? Ya terjawab itu. Jadi nggak perlu Masyarakat langsung menjawab, nggak saya menjawab. Jadi kalau seandainya malam ini, nah saat ini memang ini bukan saja kebenaran, ini yang kejadian. Karena masih baru, tapi itu tidak ada lainnya. Betul betul. Terima kasih Pak. Tostomo sepakat dengan siapa? Ya, artinya nanti kita akan kita bersihkan. Karena memang betul itu dulu satu karena orang lain. Ini orang dalamnya oke banyak. Oke. Tapi Pak Ketua, Ketua DPR mohon tolong berikan kepada orang betul ya. Memang saya menjadi kebenaran, memang betul ditutup. Artinya apa ya? Kalau persoalannya menenggang, tak menenggang orang. Jadi kalau dari seseorang ada video sama ini orang kasihannya Pak di komplek saja. Karena itu tidak lewat balik lagi kepada sehingga mereka sebagai warga negara ego dari salah satu umat. Jadi perlu kerjasama pemerintah dengan mitranya. Mitranya siapa? RW, RT. RT itu tidak nampak kami orang bisa mulai RT, RW mitra kami. Tapi bisa juga pada golongan Pak Wali. Kan kenapa dorong ini sudah selesai dia pergi tinggal aja. Sekarang Pak RT itu bagaimana lah? Borong ini kadang-kadang Pak Camat sudah bangun dan material itu berserakan di jalan, berserakan di drenase itu harus dibakar banjir. Jadi itu Pak. Jadi artinya bersama kita dan saya mohon Camat dan Lurah yang membuka saya ini. Lurah ini semua, itu tangan Lurah. Yang Lurah yang mampu Lurah ya. Berapa sepuluh di ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali ini kan itu. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu Lurah. Ya, ini saya minta tolong ya kalau bisa apa tadi yang disampaikan Pak Biswati mewakili masyarakat. Karena memang betul RT RW itu juga wewenangnya kan terbatas. Jadi kalau bisa semua laporan RT RW Pak Camat ditanggapi. Ini yang berbeda pada Milo dengan PAUD itu berbeda. PAUD masyarakat ketika diujian dengan Ciko, Pande, daerah yang terpadat. Nah jadi tentu perlu diatur, perlu ditata.
atur dan tata. Tapi kalau yang pergi di rumah jalan itu tidak lupa, tidak soal-soal. Jadi betul ya. Jadi sekali lagi ke depan, makasih Pak Kuswadi yang ini menjadi niat nantinya saya, ya kita akan fokus lebih banyak dari infrastruktur supaya pada ini, karena setiap hujan yang berdampuk apa ya dulu saya berdampuk jadi ya Allah saya mencari apa kalau hujan maksudnya hujan itu ya Pak saya sampai tahunnya saya jadi masih poin karena itu tadi transaksinya tidak jalan ditutup ramai kan lewat. Jadi sekali lagi menjadi perhatian dan terus masalah anak ya tanah pasung itu Pak Desmond ini kan kita punya data ya kalau memang dipergunakan boleh, tapi kalau ada warga yang berada di lokasi ini mohon Pak Ketua laporkan kepada kami dan lapor segera daripada nanti dia kalau memang itu ikut pasung ya pasung dan pasos. Nah kalau memang betul ya kalau memang itu milik tanah Pemko ya boleh dilakukan pembangunan izin Pemko yaitu untuk penggunaan bersama masjid, sholat, sarana prasarana bersama olahraga boleh. Tapi kalau udah ini berniat pribadi tidak bisa. Tapi mohon nanti tentunya kepada RT, RW dan lurah ya untuk mengawasi tanah pasung itu ya sehingga Pak Ketua dan juga masyarakat yang ingin membuat gedung serbaguna silakan kita kaji di Pak Desmond. Saya minta tolong Pak Ketua berikan data mana-mana pasung yang bisa menggunakan. Nah kalau ada seperti itu tidak tahu sebenarnya kita menjawab kita. Tadi kita diminta juga sudah data. Sekali lagi kalau bisa dibantu Pak Ketua. Itu bisa jadi. Ya kami legalitas tanah pasung kan kita tahu itu pasung. Lalu dikeluarkan surat legalitas. Jadi kami bisa kalau masyarakat dengan masyarakat bertengkar Pak itu sulit Pak. Legalitasnya bisa. Maksudnya Pak Ketua RPN ingin memperjelas ini tanah pasung, tapi oleh orang yang berada di sana bilangnya tidak. Ini tanah pribadinya. Nah ini perlu penjelasan juga kita pada semua. Nah mohon gini aja Pak, karena tanah pasung banyak. Kalau ini hitungannya 12.000 parcel tanah milik Pemko, 12.000 parcel sekawan. Nah daripada dua sebenarnya saya minta tolong dibantu yang sekian mana yang salah ya. Bisa Pak Ketua nanti berikan data kepada kami yang mana supaya bisa lihat tadi macam itu tanya bisa coba bisa nanti ini kayak saya ya supaya jadi itu pertanyaan Pak Ketua. Jadi biar kalau misalnya 1, 2 tapi boleh jadi dari banyak nanti bicara. Jadi para pemindah ada satu teman itu orangnya sudah lama mungkin di luar sana kan. Sekarang pada itu tambah banyak sekali sudah masuk. Sekarang mau diminta buka kami sama orang dia minta ganti Pak. Sedangkan dia baru saya izin mau dibuka minta ganti. Itu yang susahnya masyarakatnya Pak. Hasan, ini kan ada tanah kita. Menurut Pak Ketua sudah diingatkan. Mereka bangun juga bangunan. Ketika mereka diminta membongkar, mereka belum dibolehkan. Setelah kami masyarakat kalau ini ya. Pak Ketua RPN kalau memang ada yang itu lakukan pada kami. sudah diukur ke UPR Pak. UPR. Oh ya UPR. Gimana sepertinya? Cuma legalitas pun suratnya. Jadi kami tanpa surat tentu tidak bisa kami berbeda. Dan kalau itu tanah pasung sebenarnya tidak kami memberitahu. Pak itu memberitahu saja. Kalau Pak yang tidak itu sudah bicara. Nah maksudnya ketua Pak Ketua cukup memberitahu saja. Nanti orang berpikir yang ada setelah dulu juru bicara pemerintah. Tidak apa-apa, kita sudah benar. Cuma memberitahu kepada ini. Nah, biar kami selesaikan. Tapi tolong nanti macam ya. Terus apa tadi rumah ya sama ya, rumah yang dibangun di pinggiran sungai
Ya, ketiga, ini sebenarnya kami itu bersama. Ya, kalau memang kami ya para dari kita lurah namanya, tapi itulah kenapa ada RT RW. Nah, RT RW mohon maaf bukan kami merasa menggaji, tidak, tapi kami membantu dengan dana OP teman. Yang insya Allah dulu itu Pak Haji, bila Pak tersebut April 19 sudah sebelum ayo ngomong baru lewat. Nah, jadi ada pertemuan lagi nih Pak, kita dengan RT RW. Harapan kami RT RW kan dia punya kawasan. Ya RT RW tidak perlu, mungkin tidak terlalu harus banyak bicara, mungkin membujuk dan baru lapor ke kami. Kalau rasanya apa? Sapu PP dan yang lain berdengar. Kalau itu memang mengganggu kita tiba-tiba sudah ada pernyataan. Pada 01/2005 2011 2005 ya tentang ketertiban umum.